teman-teman semua, anggota NBO, ya. Saya mohon izin oleh karena banyak ini yang dokter dan salah satunya adalah guru saya itu Dokter Dit juga ada gitu ya. Kadang ya mohon izin saya akan membawakan sedikit tentang imunisasi ya. Mohon itu yang udah saya kirimkan ke Bu Susi, tolong Bu Su ditampilkan ininya Iya, Prof. ya. Nah, di sini saya ngomong tentang imunisasi. Imunisasi ini adalah salah satu materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa kedokteran. Ya, jadi apa sih manfaat imunisasi untuk kita, untuk anak, cucu, keponakan, tetangga, dan umur berapa? Ya, oleh karena kita di sini kebanyakan kan udah senior lah ya. Ada yang senior, ada udah punya anak, ada yang udah punya cucu, ya. Ada beberapa macam vaksin. Nah ini udah ada rekapitulasinya. Rekapitulasi ini sebetulnya yang bikin bukan saya. Ini saya ada saya punya kelompok di Ikatan Dokter Anak namanya Satgas Imunisasi dan juga Itagi ya nah itu yang bikin ini salah satunya teman saya ini yang rajin untuk melakukan eh, rekapitulasi yaitu ada Prof Miko ya namanya teman saya Prof Sujatmiko. Nah di sini ada beberapa macam-macam di sini ya ada manfaat imunisasi untuk anak, cucu, keponakan, tetangga kita dan umur berapa. Pertama yang suka diberikan yaitu vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B ini adalah radang untuk mencegah radang hati atau kanker hati oleh karena virus. Ya, kita tahu kalau seseorang udah kena kanker hati, radang hati, dia gejalanya kuning ya, terus perutnya bengkak, nyeri, terus bisa nyebar, terus nggak lama hilang deh gitu ya, goodbye gitu ya. Nah ini kita berikan oleh karena ini bahaya, kita memberikan segera setelah lahir vaksin hepatitis B ini ya segera setelah lahir. Begitu kita lahir ya di rumah sakit itu langsung disuntik vaksin hepatitis B otomatis itu ya di Hasan Sadikin begitu ya terus kemudian di posyandu ya atau di puskesmas pada umur 2, 3, 4 bulan dan 18 bulan itu diberikan lagi. Jadi umur 2, 3, 4 bulan dan 18 bulan. Jadi kita diberikan vaksin hepatitis. Itu gratis diberikan oleh pemerintah. Bayangin ada berapa yang lahir 1 tahun di Indonesia itu di puskesmas maupun di posyandu diberikan vaksin hepatitis itu gratis itu ya kecuali kalau umpamanya itu di rumah sakit swasta lah ya tapi rumah sakit pemerintah itu gratis ya terus kemudian vaksin BCG. Vaksin BCG ini adalah untuk mencegah radang paru atau radang otak yang disebabkan oleh karena kuman TBC. Nah, kuman TBC di Indonesia juga banyak. Ya. Paling tinggi di dunia itu 2 negara itu TBC itu, yaitu Indonesia sama India. Ya masih banyak kita yang meninggal karena penyakit TBC. Dan itu juga diberikan segera setelah lahir ya biasanya BCG itu ya kita berikan segera setelah lahir ya itu otomatis. Kemudian kita berikan polio tetes ya. Ya kita tahu kalau virus polio itu menyebabkan kelumpuhan. Ya dulu banyak di Indonesia yang lumpuh, tapi sekarang itu udah mulai hilang. Tapi kita tetap masih memberikan uh, vaksin polio ya, karena sekarang juga mulai lagi ada lagi gitu ya. Itu diekspor dari negara dari luar gitu ya, sehingga masih bisa kita kena polio lagi ya. Nah ini kita diberikan BOPV. BOPV itu singkatannya adalah bivalen. Jadi yang diberikan hanya tipe 2. Karena tipe 1, tipe 3 udah nggak ada lagi di muka bumi karena keberhasilan imunisasi. Sekarang tinggal tipe 2. Makanya kita sebut BOPV, bivalen oral polio vaksin. Ini juga diberikan segera setelah lahir, umur 2, 3, 4 bulan, dan 18 bulan.
Kemudian polio suntik, ya, itu diberikan pada umur 4 dan 9 bulan. Kenapa kita berikan polio suntik? Oleh karena nantinya kita semuanya akan pakai IPV, karena kalau yang oral poliovalen itu virus polionya hidup. Tapi kalau IPV itu IPV itu kumannya udah dimatikan. Ya, tapi kalau kita pakai IPV itu mahal sekali harganya. Jadi kita berikan IPV 4-9 bulan. Tapi kalau umpamanya di Amerika, di Kanada, negara-negara maju, Eropa yang maju, itu udah diberikan semuanya IPV dalam bentuk vaksin heksasim. Jadi ada 6 tipe. Selain polio diberikan juga DPT, pertusis, dan lain-lain. Jadinya heksaksim. Ada 6 tipe penyakit di situ ya diberikan. Dan cakupannya itu di Amerika maupun di Eropa cukup tinggi, 99% orang-orang di Eropa maupun di Amerika itu diberikan uh, imunisasi itu ya. Kalau di Indonesia itu cakupannya bukan tinggi ya, masih tinggi tapi banyak yang nggak mau juga disuntik gitu loh ya kadang-kadang. Nah itu kan padahal kita udah diberikan dengan cuma-cuma dan sebagainya, tapi ada sebagian yang nggak mau disuntik ya. Nah, pamannya kayak DPT, difteri, pertusis, dan tetanus, hip to hip, ya, itu hepatitis B. Ini menyebabkan penyakit-penyakit, ya, mencegah sumbatan jalan nafas, radang otot jantung oleh racun kuman difteri. Jadi difteri itu selain dia itu menyebabkan radang paru, tapi juga yang bahaya itu bisa kena jantung ya. Kemudian pertusis itu batuk rejang atau kita sebut batuk 100 hari. Ya kalau kita batuk-batuk sampai huk gitu sampai mata merah keluar dan lain sebagainya itu pertusis. Di samping ke paru-paru itu juga bisa menyerang otak juga gitu ya. Gejala-gejala lain adalah otot mulut, punggung, pernapasan itu jadi kaku oleh kuman tetanus ya. Tetanus bisa juga kalau mamanya kita tertusuk oleh jarum atau paku yang kotor itu kena di kaki ya, kemudian itu kita bisa kalau ada kuman tetanus di situ masih banyak ya di lingkungan kita, nah kita bisa kena tetanus, gejalanya kaku-kaku akhir lama-lama nggak bisa napas ya. Kemudian uh, kuman HIV ya, HIV kemudian yang lain-lainnya itu masih bisa menyerang otak, radang paru oleh kuman HIV ya. Itu HIV itu singkatan Haemophilus influenza tipe B. Ya, HIV itu ya. Jadi virusnya namanya Haemophilus influenza tipe B. Nah, itu juga menyerangkan ke paru-paru, ke otak dan sebagainya dan itu menyebabkan kematian. Angka kematian kita termasuk tinggi ya di dunia itu ya. Indonesia, ya, India, Afrika itu termasuk tinggi ya. Kemudian vaksin PCV, waktu vaksin pneumokokus itu untuk khusus untuk kuman pneumonia ya untuk radang paru-paru, radang otak ya oleh kena pneumokokus. Nah ini udah mulai diberikan pada sekolah-sekolah yaitu ya diberikan pada umur 12 bulan dan ikatan dokter anak diberikan 2, 4, 6 bulan ya dan 15 bulan. Tapi sekarang ada program itu diberikan juga di anak-anak sekolah ya untuk penguat ya. Kemudian rotavirus ya itu diteteskan. Jadi ada sekarang itu vaksin rotavirus diteteskan diberikan pada umur 3, 4, 5 bulan. Nah, ini untuk mencegah diare. Karena di Indonesia diare itu menjadi penyakit yang sering menyebabkan kematian juga masih ya diare ini sehingga menyebabkan dehidrasi, dehidrasi akhirnya shock, akhirnya dia itu meninggal. Di Indonesia kejadian itu masih tinggi. Ya mungkin kita nggak sadar, tapi masih banyak orang-orang itu ya datangnya terlambat gitu ya kalau dia di hari kekurangan cairan. Soalnya kalau udah kekurangan cairan, kalau nggak dicepat dilakukan eh, perbaikan, diganti cairan yang keluar itu
ini ya kita rehidrasi namanya. Nah, itu akan menyebabkan bahaya. Sehingga itu harus diinfus kalau mamanya kita kekurangan cairan. Ya. Nah, rotavirus itu masih banyak di Indonesia sehingga itu diberikan ya. Nah, ini Kemenkes juga sudah memberikan ini ya pada umur 2, 3, 4 bulan. Ikatan Dokter Anak juga sudah memberikan gitu ya, dianjurkan ya. Dan ini udah di pemerintah membeli ya, itu diberikan secara gratis ke masyarakat ya. Tapi baru beberapa daerah ya rotavirus itu diberikan ya. Kemudian campak dan rubella. Kita tahu penyakit campak. Penyakit campak itu merah-merah. Nah, itu sering menyebabkan peradangan otak oleh virus campak. Sehingga memang kita harus diberikan vaksin campak pada umur 9 bulan. Ya, kemudian diulang ya pada umur 18 bulan, tapi biasanya kalau udah 18 bulan vaksin campak itu dicampur digabung dengan vaksin rubella. Ya, rubella itu bisa menyebabkan kecacatan soalnya ya, dan bisa ke otak dan sebagainya. Demikian juga radang otak itu Japan encephalitis, radang otak itu virus oleh karena virus Japan encephalitis ya. Kemudian ada lagi kanker rahim, HPV, hemo, ya virus HPV. Nah, ini yang menyebabkan kanker rahim. Nah, ini juga sekarang udah diberikan kepada anak-anak murid perempuan ya di sekolah secara gratis kelas 5, kelas 6. Itu untuk mencegah kanker rahim. Di Indonesia kanker rahim itu masih sangat banyak ya, dan menyebabkan kematian yang tinggi pada perempuan di Indonesia ya. Nah, selain kanker rahim kan ada juga umpamanya kanker payudara. Yang dua itu yang tinggi di Indonesia. Kalau yang perempuan yaitu kanker rahim dan payudara. Ya, tolong slide satu lagi, Ibu. Oke, siap, Prof. Ya. Tunggu. Ada kendala ini. Nah, nah ini ya. Ini ya, Enggak, Prof. nah ini ya betul ya. Nah, ini jadwal imunisasi yang direkomendasi oleh Ikatan Dokter Anak. Kita lihat ini semuanya ya. Kita lihat vaksin-vaksin yang diberikan ya, dianjurkan oleh dokter anak. Ya, dokter anak itu selalu melakukan rapat, yaitu belajar, kemudian rapat dan memberikan masukan kepada pemerintah maupun kepada dokter-dokter anak lainnya, yaitu yang dianjurkan itu vaksin ada cukup banyak itu ya. Hepatitis B, nah tadi itu untuk penyakit hati ya, polio supaya nggak lumpuh, BCG untuk TBC, DPT itu untuk difteri, tetanus, pertusis, HIV untuk radang otak, PCV untuk penyakit paru-paru, ya, pneumonia, ya, rotavirus itu untuk diare, kemudian untuk influenza, ya. Nah, influenza itu diberikan diulang setiap tahun 1 dosis. Karena influenza itu kita bikin batuk pilek, yaitu batuk pilek panas, dan itu sangat menular ke teman-teman kalau di sekolah, ya, sehingga dianjurkan untuk influenza. Influenza sendiri kalau udah berat, dia bisa menyerang ke otak juga gitu. Jadi dianjurkan untuk setiap tahun kita dikasih 1 dosis virus influenza. Terutama terutama para lansia nih ya. Kalau kena influenza udah daya tahannya rendah sehingga gampang kena penyakit yang lain. Kemudian MR itu measles dan rubella ya. Measles rubella itu campak dan rubella. Ya, campak kita tahu penyakit campak, rubella itu penyakit yang bisa menyerang otak juga ya. Kemudian JE itu Japan encephalitis, yaitu diberikan pada umur 9 bulan dan 24 bulan. Ya. Kalau campak itu kita berikan 9 bulan, ya 18 bulan, kemudian diulang pada umur 6 tahun di sekolahan biasanya. Kemudian penyakit varicella, cacar air itu diberikan 2 dosis. Ya, terus kemudian hepatitis A, yaitu juga 2 dosis, kemudian vaksin tifus, ya itu juga ada ya, diulang tiap 3 tahun 1 dosis,
dan HPV itu untuk mencegah kanker rahim itu diberikan 2 dosis atau 3 dosis. Dan sekarang nih ada lagi yang baru nih, vaksin baru yang baru sekarang itu yaitu vaksin demam berdarah ya. Kita bahaya sekali sekarang penyakit demam berdarah karena kalau terlambat itu mesti diinfus dan segala macam, bisa shock, sehingga untuk mencegahnya kita bisa memberikan vaksin demam berdarah dan ini diberikan pada anak-anak yang lebih besar yaitu umur 9 sampai 16 tahun dan itu diberikan 3 dosis dengan interval 6 bulan. Nah, itu ya sehingga kita berikan seperti itu ya. Next slide, ada nggak slide yang lain? Ada, Prof. Ya, coba tolong. Ya. Sudah nampak? Ya, nah ini ya. Nah ini yang diberikan oleh pemerintah selama ini di puskesmas ya. Ya, nah kita bisa lihat itu sebelum 24 jam diberikan hepatitis 0 namanya ya baru lahir, kemudian pada umur 1 bulan diberikan BCG dan polio pada umur 1 bulan, umur 2 bulan dikasih DPT, hepatitis B dan HIV, kemudian ditetes polio, kemudian disuntik PCV1 dan rotavirus 1. Itu rotavirus 1 itu diteteskan lagi. Jadi yang diteteskan ada 2. Ya, umur 3 bulan sama dan umur 4 bulan sama, tapi ditambah IPV suntikan. Ya, polio yang suntikan. Ya. Kemudian 9 bulan dikasih campak dan rubella. Umur 12 bulan dikasih PCV ketiga, ya untuk PCV itu untuk radang paru. Ya, kemudian 18 bulan campak, rubella, DPT, hepatitis B, HIV, ya. Dan kelas 1 diberikan campak, rubella dan DT, kelas 2 hanya DT, T besar dan T kecil. Ya, kalau DPT itu dipterinya itu namanya ada yang selulernya masih ada, tapi kalau yang D kecil itu dipterinya aseluler. Karena kalau diberikan pada yang lebih besar, dipterinya vaksin difteri itu dampaknya itu bisa menyebabkan gangguan jantung sehingga harus diencerkan 10 kalinya. Jadi kasih D-nya D kecil ya. Kelas 5 ya TD dan berikan HPV jadi untuk radang untuk kanker daripada rahim. Kelas 6 juga HPV. Nah, itulah yang diberikan pada anak-anak kita. Ya, udah habis ya, Pak Ibu, ininya. Sudah? Ya. Iya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang ingin menanya silakan. Jadi ini sekarang garis besar. Kalau mau ada yang menanyakan silahkan. Ya.